Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berumur di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terhormat Bapak Ahmad Rosidi MPDI selaku Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Ponorogo, yang saya hormati Bapak Nur Setiono SPD selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Ponorogo, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Joko Susilo MPD selaku Ketua MPSO SMK Negeri 1 Ponorogo, serta seluruh perwakilan kelas 10, 11, dan 12 yang berbahagia. Perkenankan saya membacakan susunan acara penyampaian visi misi calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo periode 2021-2022. Acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua, pembukaan. Acara yang ketiga, pemaparan visi misi dari setiap kandidat. Acara yang keempat, sesi tanya jawab seputar visi misi kepada kandidat ketua OSIS. Acara yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia tanah airku, karena tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang kedua, pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang ketiga, pemaparan visi misi dari setiap kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022. Dari kandidat pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BGB 2 sebagai calon kandidat Ketua OSIS periode 2021-2022. Untuk sebagai calon kandidat Ketua OSIS, saya memiliki visi dan misi. Visi saya adalah terwujudnya OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi etika, kreativitas, solidaritas, serta dinamis dan progresif. Untuk menumbuhkan jiwa integritas dan semangat berkompetisi dalam diri siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya memiliki beberapa misi. Misi saya yang pertama adalah 1. Mendukung serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja, kontribusi, serta solidaritas antara siswa-siswi serta sekbid-sekbid OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo. 3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya yang berpegang teguh pada ilmu pengetahuan informasi dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kualitas literasi guna menambah wawasan dalam menghadapi era globalisasi. Yang kelima, merealisasikan dan mengaktifkan kembali program kerja yang sebelumnya sudah ada tetapi belum terlaksana dengan baik dengan kreativitas, inovatif, produktivitas yang lebih potensial. Sekian visi-visi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Halifah Syafia dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya sebagai kandidat Ketua OSIS periode 2021-2022 nomor urut 2. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMKN 1 Ponorogo sebagai organisasi yang berkarakter, aktif, terbuka, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan iman dan takwa. Dan misi saya yang pertama, menjaga keimanan dan melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan organisasi yang berkarakter dengan memprioritaskan sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang ketiga, menjadi organisasi yang terbuka atas aspirasi seluruh warga sekolah. Yang keempat, bekerja sama dengan seluruh anggota OSIS untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat positif dan membangun. Dan yang kelima, melanjutkan dan melaksanakan program kerja yang telah ada secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kandidat nomor urut 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anisya dari kelas 11 akuntansi 2 sebagai calon kandidat Ketua OSIS nomor urut 3. Di sini saya mempunyai visi dan misi. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo untuk menampung aspirasi seluruh siswa dan siswi di sekolah dan mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa-siswi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan dengan berlandaskan iman dan takwa. Misi saya adalah 1. Menumbuh kembangkan sikap akhlakul karimah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. 2. Meningkatkan peranan OSIS dalam kinerja dan solidaritas untuk menciptakan kader-kader baru yang mampu menunjukkan identitas alma mater dan eksistensi yang baik dalam skill akademik maupun non-akademik. 3. Mengembangkan kualitas ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar siswa dan siswi mampu menyalurkan bakat dan minat sehingga dapat mengukir prestasi baik di sekolah maupun di luar sekolah. 4. Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa, baik anggota sekbid maupun OSIS. 5. Merealisasikan dan mengembangkan program kerja OSIS yang belum terlaksana secara optimal. 6. Membuat dan mensukseskan event baru yang berkaitan dengan program keahlian sehingga dapat mengasah kreativitas, produktivitas, dan berdaya guna bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo. Sekian visi dan misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan yang terakhir dari kandidat nomor urut 4, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Edi Najla Hadidiyah, saya dari kelas 11 akuntansi 5. Sebagai calon kandidat ketua OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo periode 2021-2022, saya memiliki beberapa visi dan misi. Visi saya diantaranya yaitu menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo sebagai organisasi garda terdepan untuk membangun siswa-siswi yang berkarakter mulia, aktif, berprestasi, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan iman dan takwa. Untuk mencapai serta mewujudkan visi saya memiliki beberapa misi. Misi saya diantaranya yaitu yang pertama, memperkuat serta mempertahankan iman dan takwa dengan melaksanakan dan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu merealisasikan serta mengoptimalkan program kerja pada periode sebelumnya yang mungkin belum sempat terrealisasikan. Yang ketiga, membangun serta mewujudkan karakter yang mulia dengan mengutamakan sikap religius, empati, dan simpati kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo dan untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat minat siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo demi kemajuan sekolah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membangun serta mewujudkan tanggung jawab siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo dengan selalu dan aktif serta giat belajar dan mempertahankan nama baik SMK Negeri 1 Ponorogo. Sekian visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya memasuki acara sesi tanya jawab. Kepada Bapak Dr. Aris Ahmad Rosidi, MPDI, dipersilakan. Baik, setelah menyimak paparan visi dan misi dari kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3, dan 4, pada prinsipnya setelah saya simak itu adalah cukup bagus, idealis, dan pada intinya kalau saya simak tadi ada istilah berkarakter, lalu ada iman dan takwa dan sebagainya. Sekalian para kandidat terutama, visi dan misi yang kalian sudah sampaikan itu adalah mengandung satu konsekuensi ketika kalian nanti terpilih sebagai ketua OSIS atau pengurus OSIS, sehingga terutama yang saya tanyakan nanti ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama nanti terkait dengan sekarang tidak bisa kita lepaskan adalah perkembangan teknologi terkait dengan literasi digital. Literasi digital itu sekarang dituntut kita semakin maju. Begitu perkembangan yang luar biasa. Apa upaya kalian, apa langkah-langkah konkret kalian dalam rangka mengembangkan literasi digital di SMK 1 Ponorogo, terutama dari kalangan remaja. Kita tahu bahwa literasi selama ini teman-teman kalian itu lebih cenderung kepada hiburan, bagaimana supaya membawa kemajuan dalam masa depannya. Ini pertanyaan pertama, nanti saya tunjukkan pada kandidat nomor 2 dan nomor 3. Pertanyaan yang kedua terkait dengan
iman dan takwa. Implementasi keimanan juga di era digital semacam ini terkait dengan keimanan, tantangannya yang luar biasa di masa pandemi dan sebagainya. Ini sebagian orang hampir putus asa karena kita dilanda krisis. Ya, terutama dalam pandemi tidak berakhir, PPKM diperpanjang terus. Ini kalau kita tidak kuatkan iman dan takwa, kuatkan karakter untuk jadi orang yang tangguh, sabar, dan mandiri, ini bisa terjerumus pada hal-hal yang negatif, keputusasaan dan sebagainya. Bagaimana langkah-langkah penguatan iman dan takwa yang dapat kalian lakukan ketika kalian menjadi pengurus OSIS ataupun ketua OSIS? Jadi pertanyaan kedua saya tujukan kepada kandidat nomor 1 dan nomor 4. Pertanyaan pertama tadi pada kandidat nomor 2 dan nomor 3. Terima kasih, itu saja. Bisa dilanjutkan. Pertanyaan bisa dijawab dari kandidat nomor 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, nomor 1. Kamu bawa. Nah, nanti kamu menyerahkan nomor 2. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ahmad. Untuk pertanyaan bagaimana langkah peningkatan keimanan dan ketakwaan dalam masa pandemi seperti ini, menurut saya adalah mengembangkan pertamanya sosialisasi dengan nilai agama, yang kedua menetapkan action plan, mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang dilakukan oleh semua pihak sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang telah disepakati. Jadi pertama kita mensosialisasikan dahulu nilai-nilai agama dan action plan-nya. Setelah itu nanti kita akan melangkah dan mewujudkan nilai-nilai agama tersebut. Dan yang terakhir menurut saya mengapresiasi prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswi. Terlebih menurut saya menciptakan suasana religius di sekolah itu sangat penting. Bisa dikembangkan dalam penciptaannya, bisa dengan pertama saat sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar berdoa terlebih dahulu, atau seperti contohnya kegiatan rutin seperti sholat duha seperti itu bisa ditingkatkan dan lebih dioptimalkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kandidat nomor 2 diperintahkan untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ahmad. Bagaimana upaya saya dalam mengembangkan literasi digital? Seperti yang kita tahu dalam kondisi seperti ini, remaja sudah merasa bosan dengan adanya membaca buku. Tapi kita tahu bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada, sudah tidak asing lagi adanya artikel ataupun platform-platform mengenai tentang belajar ataupun ilmu-ilmu lainnya yang sudah tersebar di sosial media. Nah, tugas kita sebagai OSIS bisa dengan membantu meng-share-nya kepada seluruh siswa-siswi SMK S1 Ponorogo untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya kandidat nomor 3 dipersilakan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Razumi atas pertanyaannya. Upaya saya dalam mengembangkan literasi digital adalah mengadakan webinar atau mengajak teman-teman memberi motivasi mereka untuk membaca literasi. Zaman sekarang seperti yang kita tahu sudah banyak aplikasi-aplikasi atau media yang menarik di kalangan sosial media yang tentunya dapat kita akses kapanpun dan dimanapun gitu. Dan contohnya sebagai OSIS kita harus sering-sering mengajak atau mengadakan webinar tersebut, jadi kita dapat memotivasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo. Ya, dari saya, terima kasih. Dan yang terakhir dari kandidat nomor 4 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya
Implementasi di era digital, implementasi terkait nilai keagamaan yang dapat kita kembangkan khususnya di SMK Negeri 1 Ponorogo pada masa pandemi, yaitu kita bisa mengajak sebagai OSIS, kita bisa mengajak para siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo untuk mengadakan ngaji virtual ataupun bisa khataman online yang bisa dilaksanakan dalam waktu 1 minggu karena jumlah siswa SMK Negeri 1 Ponorogo juga begitu banyak. Dan pelaksanaannya kita bisa bekerjasama antara OSIS dan Fitronis. Yang kedua, yaitu membuat Google Form atau quiz terkait dengan nilai-nilai religius yang mampu mengembangkan wawasan serta pengetahuan siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo. Dan yang ketiga, memanfaatkan yang sekarang pada aplikasi pada saat sekarang sering digunakan yaitu WhatsApp. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp tersebut dengan membuat grup WhatsApp pengurus kelas, baik terdiri dari ketua kelas, sekretaris, bendahara, untuk kita bisa menyampaikan segala video, foto, atau artikel lainnya tentang nilai keagamaan, tentang agama kita, kepercayaan kita khususnya. Karena apa? Karena kita menjadi remaja pada saat ini harus benar-benar dibekali dengan karakter yang religius, karena kita melupakan semua itu dapat membahayakan masa depan kita. Dan selain itu, kita menyebarkan apa yang kita ketahui, karena di media sosial sekarang banyak sekali video, foto maupun artikel tentang keagamaan yang dapat kita share, yang dapat kita bagikan sebagai apa? Sebagai amal jariah kita untuk bekal masa depan kita nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nur Subutiono SPD. Kepada Bapak Nur Subutiono SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebenarnya selamat hari keempatnya karena saya sebagai kandidat orang ketua OSIS tahun 2021-2022. Tadi sudah disampaikan anak-anak ya, tentang literasinya cukup baik sekali. Dan setelah kita mendengarkan paparan visi dan misi dari keempatnya, alhamdulillah semua memiliki visi yang cukup baik demi kelangsungan dan kemajuan dari OSIS SMK 1 Ponorogo. Anak-anak yang berbahagia, memang pada saat ini untuk kegiatan OSIS dibilang cukup bagus sekali, meskipun pada masa pandemi dengan penuh semangat tetap berjalan dengan baik. Nah, jadi saya mendengarkan misi dari kandidat yang ketiga, tadi yang terakhir itu memberikan untuk yang tentang semua jurusan tadi, kependapat yang berbuat yang jurusan cukup baik sekali. Nanti bisa diberikan contohnya, terus caranya bagaimana kalau nanti diberikan penjelasan. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 juga, karena di OSIS di sini tempatnya untuk ekstra kurikuler banyak sekali. Dan kalau kita perhatikan memang untuk saat ini dan memang sebelumnya juga ekstra sudah kita wadai banyak sekali ekstranya. Namun demikian, kalau kita lihat dari peserta atau yang ikut dari persentase siswa yang sebanyaknya 1.500, tapi kenyataannya untuk masing-masing ekstra cuma persentase kecil sekali, mungkin 0,4%. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus yang bagaimana nanti bisa
merangsang kepada teman-teman kalian bagaimana teman-teman kalian itu bisa memanfaatkan, menjadikan bekal nanti setelah selesai dari SMP 1 Ponorogo bisa menambah ilmunya, bisa mengasah kemampuannya lewat ekstra itu sendiri. Ya. Kalau nanti diberikan penjelasan bagaimana kiat-kiatnya untuk membuat ya, kegiatan ekstra kita lebih baik lagi, kemudian lebih menarik untuk teman-teman ini kedepannya. Apabila nanti memang sudah pandemi sudah selesai, khususnya nanti bisa berjalan dengan lebih baik lagi, tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin memang awalnya anggotanya banyak, setelah itu hilang. Ya. Itu yang kita harapkan. Tapi intinya nanti tetap berjalan ya, continue, ada dan terus berkembang, tidak semakin surut. Terima kasih sementara itu. Pada kandidat seluruhnya mohon nanti diberikan penjelasan atau kiat-kiatnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bisa dijawab dari kandidat nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan kegiatan ekstra yang lebih baik lagi? Yang pertama, kita sebagai OSIS memiliki tanggung jawab atau tugas untuk sebagai wadah dari aspirasi seluruh warga sekolah. Dalam artian kita bisa melakukan riset atau pengumpulan data mengenai pendapat atau inovasi dari setiap siswa dengan memanfaatkan media digital yang sekarang ini sudah ada seperti Google Form. Kita bisa mengumpulkan data mengenai inovasi atau pendapat atau bahkan kritik mengenai apa yang dipikirkan atau apa yang diperlukan oleh seluruh siswa-siswi. Selanjutnya, untuk meningkatkan bisa melaksanakan dengan adanya event-event, tentunya walaupun dalam masa kondisi pandemi seperti ini, dengan pengadaan event-event yang tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Nah, saya akan menjawab intinya. Pertanyaan tersebut yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kita harus menyadari bahwasanya setiap orang itu memiliki cara sendiri-sendiri dan setiap orang itu mempunyai ketertarikan. Jadi di sini sebagai pengurus OSIS tugas kita yaitu yang pertama mengingatkan sesama antar teman. Jika memang tidak bisa diingatkan, maka kita bisa berkonsultasi, berkoordinasi dengan wali kelas untuk menggembleng siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo agar aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Karena jika tidak diadakan penggemblengan, maka orang itu pasti akan berubah-ubah dalam pemikirannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 1. Untuk menjawab pertanyaan, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Haryono. Tanggapan saya dalam menambah minat agar siswa-siswi dapat mengasah kreativitas dan potensinya mereka adalah saya ingin sekali OSIS ini bisa menjadi wadah untuk penyampaian aspirasi warga sekolah karena banyak sekali hal-hal yang ingin disampaikan warga sekolah seperti pendapat, aspirasi, ide, kritik, dan saran yang membangun. Semua itu perlu adanya yang mengkoordinir. Jadi OSIS ini saya ingin menjadi wadah yang mampu
perlu adanya sebuah pelopor. Jadi saya ingin OSIS ini bisa menjadi pelopor, dan saya ingin mengerti dan mengetahui apa aspirasi siswa-siswi SMK ini. Jadi setelah saya mengerti, saya tahu mana yang harus saya lebih kembangkan, mana yang harus saya lebih fokuskan. Karena OSIS ini juga termasuk salah satu pemimpin bagi ekstra-ekstra yang lain. Saya ingin ekstra-ekstra yang lain itu juga tumbuh dan lebih meningkat lagi. Seperti contohnya saya mengambil contoh ekstra KLH. Untuk tahun ini KLH menurut saya sangat kurang sekali ya. Jadi saya berharap tahun ini bisa lebih meningkat lagi. Dengan cara bagaimana? Menurut saya bisa dengan sosialisasi apa itu KLH dan betapa pentingnya KLH. Saya bisa dengan meningkatkan atau membuat sekolah ini memiliki visi untuk bisa menjadi green contohnya. Nah, itu nanti kita bisa sosialisasikan kepada siswa-siswi agar mereka ini juga sadar dan mereka tahu betapa pentingnya itu. Setelah mereka mengetahui dan setelah bersosialisasi, pasti mungkin mereka memiliki pemikiran dan mereka memiliki saran. Waktu sudah habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya kandidat nomor urut 3. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Upaya saya dalam melakukan melaksanakan program keahlian dan mensukseskan program keahlian adalah mengadakan webinar atau seminar, undang guru atau orang yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya. Karena siswa dan siswi dapat mampu memahami atau termotivasi untuk melakukan oleh guru yang upaya saya adalah mengadakan webinar dan mengundang orang yang berkompeten atau ahli dalam bidangnya sehingga siswa dapat mampu dan termotivasi. Yang kedua, mengadakan lomba antar jurusan sehingga siswa dan siswi dapat mempunyai semangat melalui lomba-lomba tersebut. Dan kita bisa mengadakannya secara online walaupun pandemi, kita tidak dapat menunda atau kita berprestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Dan yang terakhir pertanyaan dari Bapak Joko Susilo MPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad, Bapak Sudirno, Ibu-ibu sekalian dan OSIS periode 2021 dan teman-teman sekalian yang hebat-hebat ini. Pak Joko akan sedikit melihat wawasan Anda terkait isu-isu yang paling ini. Yang pertama adalah pandemi, yang kedua adalah merdeka belajar, yang ketiga tentang SMK hebat dan Ponorogo hebat. Ini terkait sekali. Tentang merdeka belajar, tujuan pastinya adalah untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya berbudi pekerti luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pada akhirnya nanti akan benar-benar mampu membawa Indonesia maju. Ya kan? Saya ingin jawaban Anda itu pada poin-poin kata-kata yang
padat berisi, di mana kata-kata itu akan mengkait dengan kata pandemi, merdeka belajar, dan debat, baik Motor maupun SMK Hitam. Tolong beri 5 kata saja, 5 kata, tidak usah banyak-banyak, yang terkait dengan pandemi, merdeka belajar, dan debat, sehingga tidak perlu banyak waktu, karena nanti masih akan ada pertanyaan dari perwakilan. Langsung ini saya atur dari kandidat nomor 2. Itu ada nih, yuk. Nah. Terima kasih. 5 kata yang mencakup pandemi, merdeka belajar, SMK hebat. Dalam kondisi pandemi, kita harus tetap meningkatkan semangat kita, merdeka belajar untuk SMK yang lebih hebat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kata-katanya apa tadi? Walaupun dalam kondisi pandemi, kita harus meningkatkan semangat kita, merdeka belajar untuk SMK yang lebih hebat. Jadi saya berharap itu ada merdeka belajar, ada hebat, hanya itu berarti ini 2 ya. Oke, kandidat nomor 1. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Ibu Susilo. Untuk pandemi merdeka belajar SMK hebat menurut saya mengandung karakter, membangun karakter. Jadi saya memilih 5 kata. Ya, apa? Yang pertama, religius, nasionalisme, produktivitas, mandiri, dan integritas. Iya. Terima kasih. Langsung pada kandidat nomor 4. Terima kasih atas pertanyaan Pak Joko. Pada saat ini saya memiliki 5 kata. Cukup yaitu tekad, semangat, berikhtiar, dan tentunya berjuang. Ya, terima kasih. Berikutnya kandidat nomor 3. Menurut saya, dari pertanyaan Pak Joko, pandemi, merdeka, dan SMK hebat adalah semangat, cerdas, kreatif, dan inovatif dengan berlandaskan kitab dan hikmah. Iya, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya, sesi tanya jawab juga dibuka untuk perwakilan kelas 10, 11, dan 12. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan satu persatu dan akan langsung dijawab oleh kandidat. Dari kelas 10 dulu. Anak kelas 10. Oh iya, langsung mic-nya. Sebelumnya, kenalkan, saya Laura Sita Sadiani dari kelas 10 Maksud. Pertanyaan saya, apakah Anda memiliki program evaluasi yang akan dijalankan ketika Anda terpilih dan apa bentuk program tersebut? Terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, harap angkat tangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Upaya saya setelah ini, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan lebih mengefisienkan waktu pembelajaran dan lebih kita shift untuk yang masuk ke OSIS, jadi kita lebih efisien dalam waktu pembelajaran ataupun waktu saat menjadi panitia OSIS. Selanjutnya dari perwakilan kelas 11. Dari kandidat yang lain bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita tahu, dalam kondisi pandemi saat ini, kebersihan di sekolah kita sangatlah kurang, terutama dalam setiap
Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, tanggapan saya untuk tahun ini apa yang perlu saya aktifkan kembali atau perlu saya tingkatkan kembali adalah penyesuaian yang harus dilakukan agar organisasi dan program tetap berjalan dan sesuai rencana walaupun dalam masa pandemi. Dan dalam rangka bagaimana caranya kami masih mengadakan event walaupun virtual, masih bisa bertatap muka, tetapi mungkin protokol kesehatan tetap dijalankan dan mungkin masih pembatasan kegiatan. Event daring yang dilakukan harus menyalurkan aspirasi siswa, jadi tidak semata-mata langsung mengadakan event, tapi itu tidak sesuai dengan data siswa. Yang ingin saya katakan lagi adalah komunikasi dan juga koordinasi. Menurut saya tahun ini koordinasi dan komunikasi antar siswa-siswi kurang. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4. Menurut saya, bahan evaluasi saya kedepannya ketika saya menjadi ketua OSIS yaitu tata tertib serta kedisiplinan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo. Yang mana pada saat saya sekolah, saya sering melihat siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo yang masih banyak melanggar tata tertib dan peraturan, yaitu contohnya pakaian seragam. Seragam ada yang rambutnya terlalu pendek dan bahkan ada yang kaos kakinya juga di bawah mata kaki. Yang kedua yaitu pakaian hijab. Yang saya jumpai kemarin yaitu anak kelas 10. Nah, di situ mungkin mereka belum benar-benar mengenal tata tertib dan kedisiplinan di SMK 1 Ponorogo, sehingga dari beberapa Anda yang menang. Terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan kelas 11 yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta Anggraini dari kelas 11 meja 1. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada seluruh kandidat calon ketua OSIS. Apa yang akan Anda lakukan dalam hal promosi sekolah? Terima kasih. Apa yang akan Anda lakukan dalam hal promosi sekolah? Bagi kandidat yang sudah siap menjawab, dipersilakan. Jawaban lebih singkat lebih baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang akan saya lakukan ketika dalam promosi sekolah adalah mungkin membuat video yang dapat memperlihatkan sekolah kita menjadi yang baik atau berprestasi. Selanjutnya dari kandidat nomor 4, dipersilakan. Baik, dalam promosi sekolah saya setelah saya SMK pasti saya punya alumni. Nah, kita bisa sosialisasi pada alumni atau sekolah SMP untuk terkait program kerja dan mengenalkan sekolah kita. Karena kita sebagai OSIS, maka tanggung jawab kita bisa melaksanakan promosi itu ke sekolah-sekolah SMP dengan seizin guru yang ada di sana. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tanggapan saya untuk hal promosi sekolah adalah mengobservasi kembali, mengobservasi apa yang menjadi hal menarik dalam membuat ketertarikan untuk siswa-siswi SMP sekolah menengah. Seperti contoh, untuk saat ini mungkin TikTok lebih booming, jadi kita bisa mempromosikan sekolah di TikTok atau Instagram yang lebih menarik lagi, lebih bagus lagi, dan terutama untuk ekstra. Kita memiliki ekstra yang bagus, berkualitas, dan ekstra itu harus lebih ditonjolkan kembali untuk menarik minat bakat dan siswa baru. Terima kasih. Dan yang terakhir dari kandidat nomor urut 2, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya untuk mempromosikan sekolah adalah kuncinya yaitu dengan memperbaiki kualitas siswa-siswi SMK
pertanyaan dari perwakilan kelas 12. Dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sinagara dari 12 Jakarta. Pertanyaan saya, apa yang akan kalian lakukan jika salah satu program tidak terlaksana? Sekian, terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, harap angkat tangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari saya atau kami dari OSIS tentunya sudah menyusun program kerja dengan sebaik-baiknya sematang-matangnya, yakin bahwa kita bisa mewujudkan program kerja tersebut. Namun apabila jika ada program kerja belum terlaksana, saya akan mengadakan evaluasi dengan seluruh anggota OSIS mengenai hal tersebut, lantas membicarakannya kepada pembina mengenai tidak lanjut dalam hal tak terlaksananya program kerja tersebut dan menerima sanksinya. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 3. Dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Dito. Yang saya lakukan ketika program kerja saya yang belum terlaksana adalah saya berusaha terlebih dahulu untuk mensukseskan event tersebut. Kalau jika saya tidak bisa, saya akan melihat apa kesalahan yang ada pada program kerja saya tersebut, apakah ada kekurangan atau kekurangannya di mana saya akan koordinasikan kepada seluruh anggota Sekdit 5 maupun ketua pembina. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4. Dipersilakan. Baik, apa yang saya akan lakukan ketika proker OSIS atau Sekdit 5 tidak berjalan? Saya sependapat atau saya setuju dengan kandidat nomor 2. Kita harus melakukan evaluasi, karena dengan evaluasi kita bisa memperbaiki semuanya. Kita evaluasi apa kesalahan kita, kenapa proker ini belum berjalan, dan apa solusinya. Ketika kita tidak bisa mencari jalan solusinya, maka kita berkonsultasi, berkoordinasi dengan pembina OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 1. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pendapat saya tentang apa yang akan saya lakukan jika proker saya tidak terlaksana. Sebelumnya, saya akan berusaha dan semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan proker saya dan saya akan selesaikan dalam satu periode. Jika tidak bisa terlaksana dalam satu periode, nanti saya ingin mengevaluasi dan terlebih lagi saya ingin mengetahui hal-hal apa yang kekurangan apa yang ada saat periode saya, dan saya ingin semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi sebelum itu saya akan berusaha dan memaksimalkan. Terima kasih. Selanjutnya satu putaran lagi untuk sesi tanya jawab dari perwakilan kelas 10, 11, dan 12. Pertanyaan yang pertama dari kelas 10. Dipersilakan. Sebelumnya, pertama nama saya Baik Janati dari kelas 10 akuntansi 1. Pertanyaan saya adalah apa yang membuat kami harus pilih Anda sebagai ketua OSIS? Terima kasih.
Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, saya mengangkat tangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan mengapa Anda memilih saya, karena saya memiliki semangat yang tinggi untuk berkontribusi dalam memajukan kualitas siswa-siswa SMKN 1 Ponorogo. Saya yakin menjadi kepala SMKN 1 Ponorogo merupakan peran yang aktif dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan hal tersebut. Dan untuk diri saya sendiri, saya ingin melatih keorganisasian saya dan kepemimpinan saya. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang membuat kalian yakin akun saya dapat terpilih? Karena saya layak dan saya pandai membagi waktu dan saya punya organisasi. Di sini kita bisa mengutarakan pendapat dan juga belajar tentang kedisiplinan, organisasi, pengalaman dan lain sebagainya. Saya tahu tanggung jawab yang akan saya pikul berat jika memang saya terpilih, tapi kenapa saya layak untuk terpilih? Karena saya dapat membagi waktu, saya bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang membuat kalian yakin bahwa saya akan menjadi ketua OSIS yaitu saya pada diri saya yakin bahwa saya bisa. Dan saya berharap kalian mau memilih saya karena kenapa? Menjadi ketua OSIS, mengikuti organisasi OSIS itu dapat melatih jiwa kepemimpinan serta bisa melatih kita menjadi pemimpin yang baik, yang mana itu merupakan bekal masa depan kita. Selain melatih pengetahuan juga merupakan skill kita bisa terlatih di dalam OSIS SMKN 1 Ponorogo. Terima kasih. Dan yang terakhir dari kandidat nomor urut 3, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kalian harus memilih saya untuk menjadi ketua OSIS SMKN 1 Ponorogo? Karena saya mempunyai semangat yang tinggi dan tanggung jawab serta saya berkomitmen kepada tujuan saya utamanya. Dan saya akan berusaha maksimal mungkin untuk mencapai visi dan misi saya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari perwakilan kelas 11. Dari kelas 11, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Ismaya dari kelas 11 AKM. Buatlah satu kalimat untuk membuat kita yakin untuk memilih Anda. Terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, harap mengangkat tangan. Tidak akan ada keberhasilan tanpa adanya keberanian dan solidaritas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4, dipersilakan. Apa yang dapat kita bayangkan pasti bisa. Apa yang dapat kita bayangkan pasti dapat diraih, dan apa yang kita wujudkan dan apa yang dapat kita inginkan pasti bisa diwujudkan. Bersama OSIS SMK Maju, bersama OSIS Siswa Bahagia, bersama OSIS kita bisa. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 2, dipersilakan. Mari kita melakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Nyalakan semangatmu, satukan tekad, satu tujuan untuk Smekansa. Pilihan dari kalian sangat berarti untuk kemajuan Smekansa. Bersama dua kita bisa, bersama Smekansa kita jaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir dari kandidat nomor urut 1. Kalimat dari saya adalah learn from the past, live for today, and plan for tomorrow. Belajarlah di masa lalu, hiduplah di masa sekarang, dan rencanakan untuk hari esok. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari perwakilan kelas 12. Dari perwakilan kelas 12, dipersilakan.
Perkenalkan, nama saya Waluyo Saputro dari kelas 12 ML2. Pertanyaan saya, bagaimana cara teman Anda mengobati visi-misi Anda di masa pandemi? Terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, dipersilakan. Dari kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya, bagaimana mewujudkan visi-misi saya di masa pandemi adalah dengan kolaboratif. Saya ingin mengadakan forum diskusi atau kelompok diskusi antara siswa, siswi, sekret-sekret OSIS, anggota OSIS, dan termasuk Bapak Ibu guru. Jadi mereka dapat bertukar pikiran, dapat mengeluarkan pendapat dengan fasilitas yang kita punya di era perubahan seperti sekarang ini. Kita bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Jadi komunikasi dan koordinasi tetap terlaksana dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 2, dipersilakan. Untuk mewujudkan visi dan misi saya, tentunya saya membutuhkan kerjasama baik dari pengurus, seluruh anggota OSIS, dan juga siswa-siswi SMKN 1 Ponorogo. Mengenai visi dan misi saya, salah satunya dengan mewujudkan organisasi yang berkarakter. Bisa saya mulai dengan memperbaiki karakter diri saya sendiri, selanjutnya merangkul dan mendukung anggota OSIS lainnya, dan melaksanakan program kerja dengan baik walaupun secara daring. Saya harap walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kami dari OSIS dapat melaksanakan program kerjanya secara optimal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 3, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Upaya saya dalam menjalankan visi-misi saya adalah saya akan mengadakan rapat dengan Dewan Pembina OSIS ataupun dengan mahasiswaan tanpa adanya miskomunikasi antara kita, dan kita dapat tentunya kita tidak meninggalkan solidaritas dan kerjasama antara anggota OSIS maupun sekret lainnya. Terima kasih. Yang terakhir dari kandidat nomor urut 4, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mewujudkan visi-misi saya, khususnya di musim pandemi. Musim pandemi itu alangkah baiknya kita memang melakukan kegiatan secara virtual. Bagaimana kita bisa mencegah agar virus corona itu pada diri kita, yaitu alangkah baiknya dengan secara virtual melalui Google Meet maupun Zoom. Nah, kita bisa melakukan apa tujuan kita untuk melakukan Zoom, Google Meet maupun koordinasi lewat chat maupun telepon WhatsApp, karena kita dapat meningkatkan komunikasi kita agar bagaimana OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo, prokernya maupun proker sekret dari OSIS bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi miskomunikasi antara kami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagi yang mempunyai pertanyaan tambahan ataupun dari pengurus OSIS, sebelumnya dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Adria Putri Widiantisna dari kelas 12 akuntansi 4. Sebagai perwakilan pengurus OSIS periode 2020-2021, saya ingin bertanya kepada 4 kandidat calon ketua OSIS. Dari misi kalian, sebutkan program kerja yang kalian maksud belum terlaksana di periode kami, yaitu periode 2020-2021. Dan sebutkan solusi kalian di masa pandemi ini agar terlaksana program kerja tersebut. Sekian, terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap menjawab, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Devi. Menurut saya, program kerja periode tahun ini yang belum terlaksana adalah Amazing Moment. Mungkin kita bisa mengadakan Amazing Moment
periode selanjutnya dengan cara bersih. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 2, dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Revi. Program kerja dari periode sebelumnya belum terlaksana. Saya rasa bukan belum terlaksana, tapi belum terlaksana secara maksimal. Salah satunya pertemuan rutin untuk Sekbid 5. Solusi saya yaitu mungkin dengan melaksanakan pertemuan itu secara online, entah itu melalui Google Meet atau Zoom, atau bisa pemberian materi melalui WhatsApp. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Saya setuju dengan kandidat nomor 2. Memang menurut saya, setelah saya amati program kerja pada periode sebelumnya yang kurang terlaksana dengan baik, itu merupakan pertemuan atau pertemuan rutin Sekbid 5. Nah, solusi saya di masa pandemi ini kita bisa Google Meet atau Zoom 1 minggu sekali untuk melaksanakan pertemuan rutin Sekbid 5, atau kalau tidak bisa Zoom maupun Google Meet, kita bisa menyampaikan materi kita melalui PDF, PowerPoint maupun dokumen. Terima kasih. Dan yang terakhir dari kandidat nomor urut 1, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya bukan proker yang belum terlaksana, tetapi visi yang diusungnya. Seperti Mbak Revi memiliki visi yang dulunya meningkatkan solidaritas. Tetapi kenyataannya di tahun ini solidaritas sangatlah kurang dan minim sekali. Jadi tanggapan saya adalah meningkatkan solidaritas kembali, kerjasama dan komunikasi. Terima kasih. Memasuki acara yang kelima, pembacaan doa. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih, pada hari ini kami segenap abdi dan hamba-Mu berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kandidat Ketua OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo periode 2021-2022. Guna meningkatkan kualitas didikan, mengajarkan kanan kehadiratmu, memohon inayah dan maghfirah darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Perkasa, kami hanya bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Hanya Engkau lah yang Maha Kuasa, yang menentukan segalanya. Karenanya, ya Allah, limpahkanlah kepada kami keluasan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan. Ya Allah, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala sesuatu. Ya Allah, berilah kami kekuatan, keuletan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pembina kami, serta doa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Rahman, gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Hindarkanlah kami dari kesesakan, perselisihan, dan sikap egois yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan, saling membenci, menghasut, mencaci maki dengan sesama. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kami. Perkenankanlah permohonan dan doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Oke, kayaknya dari bawah itu lah, dari kotak itu. Sebelumnya, kenalkan, saya Maulina Cinta Santiani dari kelas 10 Akun. Pertanyaan saya, apakah Anda memiliki program evaluasi yang akan dijalankan ketika Anda terpilih, dan apa bentuk program tersebut? Terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, harap angkat tangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Upaya saya setelah ini, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan lebih mengefisienkan waktu pembelajaran dan lebih kita shift untuk yang masuk ke OSIS, jadi kita lebih efisien dalam waktu pembelajaran ataupun waktu saat menjadi panitia OSIS. Selanjutnya dari perwakilan kelas 11, dari kandidat yang lain bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita tahu, dalam kondisi pandemi saat ini, kebersihan di sekolah kita sangatlah kurang, terutama dalam setiap kelasnya. Nah, program kerja yang ingin saya terapkan yaitu meningkatkan kegiatan praktek lebih minimal seminggu sekali untuk seluruh siswa-siswi SMKN 1 Ponorogo dengan mengkoordinasikan kepada ketua kelas maupun MPK untuk mengirimkan perwakilan kelasnya dan masuk secara bergantian untuk membersihkan kelasnya. Dan saya harap dengan seperti itu dapat meningkatkan kebersihan sekolah dan meningkatkan adanya kesadaran siswa-siswi SMKN 1 Ponorogo mengenai kesadaran kebersihan kelasnya masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. selanjutnya Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, tanggapan saya untuk tahun ini, apa yang perlu saya aktifkan kembali atau perlu saya tingkatkan kembali adalah penyesuaian yang harus dilakukan agar organisasi dan program tetap berjalan dan sesuai rencana walaupun dalam masa pandemi. Dan dalam rangka bagaimana caranya kami masih mengadakan event walaupun virtual, masih bisa bertatap muka, tetapi mungkin protokol kesehatan tetap dijalankan dan mungkin masih pembatasan kegiatan. Event daring yang dilakukan harus menyalurkan aspirasi siswa, jadi tidak semata-mata langsung mengadakan event, tetapi itu tidak sesuai dengan bakat siswa. Yang ingin saya tingkatkan lagi adalah komunikasi dan juga koordinasi. Menurut saya tahun ini koordinasi dan komunikasi antar siswa cukup. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4, Baik, menurut saya, bahan evaluasi saya terbanyak ketika saya menjadi ketua OSIS yaitu tata tertib serta kedisiplinan siswa SMK Negeri 1 Ponorogo. Yang mana pada saat saya sekolah, saya sering melihat siswa-siswi SMK Negeri 1 Ponorogo yang masih banyak melanggar tata tertib dan peraturan, yaitu contohnya pakaian seragam. Seragam ada yang roknya terlalu pendek dan bahkan ada yang kaos kakinya juga di bawah mata kaki. Yang kedua yaitu pakaian hijab. Yang saya jumpai kemarin yaitu anak kelas 10. Nah, di situ mungkin pada
Selanjutnya dari perwakilan kelas 11 yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juwita Anggraini dari kelas 11 Multimedia 1. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada seluruh kandidat calon ketua OSIS. Apa yang akan Anda lakukan ke depan dalam hal promosi sekolah? Terima kasih. Apa yang akan Anda lakukan ke depan dalam hal promosi sekolah? Bagi kandidat yang sudah siap menjawab, dipersilakan. Jawaban lebih singkat lebih baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang akan saya lakukan ketika dalam promosi sekolah adalah mungkin membuat video yang dapat memperlihatkan sekolah kita menjadi yang baik atau berprestasi. Selanjutnya dari kandidat nomor 4, dipersilakan. Baik, dalam promosi sekolah saya setelah saya SMK pasti saya punya alumni. Nah, kita bisa sosialisasi pada alumni atau sekolah SMP untuk terkait program kerja dan mengenalkan sekolah kita. Karena kita sebagai OSIS, maka tanggung jawab kita bisa melaksanakan promosi itu ke sekolah-sekolah SMP dengan seizin guru yang ada di sana. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tanggapan saya untuk hal promosi sekolah adalah mengobservasi kembali, mengobservasi apa yang menjadi hal menarik dalam membuat ketertarikan untuk siswa-siswi SMP sekolah menengah. Seperti contoh, untuk saat ini mungkin TikTok lebih booming, jadi kita bisa mempromosikan sekolah di TikTok atau Instagram yang lebih menarik lagi, lebih bagus lagi, dan terutama untuk ekstra. Kita memiliki ekstra yang bagus, berkualitas, dan ekstra itu harus lebih ditonjolkan kembali untuk menarik minat bakat dan siswa baru. Terima kasih. Dan yang terakhir dari kandidat nomor urut 2, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya untuk mempromosikan sekolah adalah kuncinya yaitu dengan memperbaiki kualitas siswa-siswi SMK 1 Ponorogo sendiri. Bisa dilakukan dengan mengikuti kegiatan ataupun lomba baik dari internal maupun eksternal sekolah, sehingga orang lain lebih mengetahui SMK S1 Ponorogo, juga bisa meng-share melalui media sosial yang telah ada, seperti contohnya Instagram SMK S1 Ponorogo. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari perwakilan kelas 12, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Jinagura dari 12 Jakarta. Pertanyaan saya, apa yang akan kalian lakukan jika salah satu program tidak terlaksana? Sekian, terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, harap angkat tangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari saya atau kami dari OSIS tentunya sudah menyusun program kerja dengan sebaik mungkin sematang-matangnya, yakin bahwa kita bisa mewujudkan program kerja tersebut. Namun apabila jika ada program kerja belum terlaksana, saya akan mengadakan evaluasi dengan seluruh anggota OSIS mengenai hal tersebut, lantas membicarakannya kepada pembina mengenai tidak lanjut dalam hal tak terlaksananya program kerja tersebut dan menerima sanksinya. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 3, dipersilakan.
Terima kasih atas pertanyaannya Mas Bidku. Yang saya lakukan ketika program kerja saya yang belum terlaksana adalah saya berusaha terlebih dahulu untuk mensukseskan event tersebut. Kalau jika saya tidak bisa, saya akan melihat apa kesalahan yang ada pada program kerja saya tersebut, apakah ada kekurangan atau kekurangannya di mana saya akan koordinasikan kepada seluruh anggota eksekutif 5 maupun sama pembina. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4, dipersilakan. Baik, apa yang saya akan lakukan ketika program saya, program OSIS atau Sektif 5 tidak berjalan? Saya sependapat atau saya setuju dengan kandidat nomor 2. Kita harus melakukan evaluasi, karena dengan evaluasi kita bisa memperbaiki semuanya. Kita evaluasi apa kesalahan kita, kenapa program ini belum berjalan, dan apa solusinya. Ketika kita tidak bisa mencari solusinya, maka kita berkonsultasi, berkoordinasi dengan pembina OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pendapat saya, karena apa yang akan saya lakukan jika program saya tidak terlaksana, sebelumnya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan program saya dan saya akan selesaikan dalam 1 periode. Jika memang tidak bisa terlaksana dalam 1 periode, nanti saya ingin mengevaluasi dan terlebih lagi saya ingin mengetahui hal-hal apa yang kekurangan apa yang ada saat periode saya, dan saya ingin semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi sebelum itu saya akan berusaha dan memaksimalkan. Terima kasih. Selanjutnya 1 putaran lagi untuk sesi tanya jawab dari perwakilan kelas 10, 11, dan 12. Pertanyaan yang pertama dari kelas 10, dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Janati dari kelas 10 dengan sisa ini. Pertanyaan saya adalah, apa yang membuat kami harus memilih Anda sebagai ketua OSIS? Terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, harap mengangkat tangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan mengapa Anda memilih saya? Karena saya memiliki semangat yang tinggi untuk berkontribusi dalam menunjukkan kualitas siswa-siswi SMK 1 Ponorogo. Saya yakin menjadi ketua OSIS SMK 1 Ponorogo merupakan peran yang aktif dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan hal tersebut. Dan untuk diri saya sendiri, saya ingin melatih keorganisasian saya dan kepemimpinan saya. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang membuat kalian yakin agar saya dapat terpilih? Karena saya layak dan saya pandai membagi waktu dan saya menyukai organisasi. Di sini kita bisa mengutarakan pendapat dan juga belajar tentang kedisiplinan, organisasi, pengalaman, dan lain sebagainya. Saya tahu tanggung jawab yang akan saya pikul berat jika saya terpilih, tapi kenapa saya layak untuk terpilih? Karena saya dapat bagi waktu, saya bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang membuat kalian yakin bahwa saya akan menjadi ketua OSIS yaitu saya pada diri saya yakin bahwa saya bisa. Dan saya berharap kalian mau memilih saya karena kenapa? Menjadi ketua OSIS, mengikuti organisasi OSIS itu dapat melatih jiwa kepemimpinan serta bisa melatih kita menjadi pemimpin yang baik, yang mana itu merupakan bekal masa depan kita. Selain melatih pengetahuan juga merupakan skill kita bisa terlatih di dalam OSIS dan bisa berproduksinya. Terima kasih. Dan yang terakhir dari kandidat nomor urut 3, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kalian harus memilih saya untuk menjadi ketua OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo? Karena saya mempunyai semangat yang tinggi dan tanggung jawab serta saya berkomitmen kepada tujuan saya utamanya. Dan saya akan berusaha maksimal mungkin untuk mencapai visi dan misi saya. Sekian, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari perwakilan kelas 11. Dari kelas 11 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Ismaya dari kelas 11 AKM 5. Buatlah satu kalimat untuk membuat kita yakin untuk memilih Anda. Terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, harap mengangkat tangan. Tidak akan ada keberhasilan tanpa adanya keberanian dan solidaritas. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 4, dipersilakan. Apa yang dapat kita bayangkan pasti bisa. Apa yang dapat kita bayangkan pasti dapat diraih, dan apa yang kita wujudkan dan apa yang akan kita inginkan pasti bisa diwujudkan. Bersama OSIS SMK Maju, bersama OSIS Siswa Bahagia, bersama OSIS kita bisa. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 2, dipersilakan. Mari kita melakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Nyalakan semangatmu, satukan tekad, satu tujuan untuk Smekansa. Pilihan dari kalian sangat berarti untuk kemajuan Smekansa. Bersama dua kita bisa, bersama Smekansa kita jaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang terakhir dari kandidat nomor urut 1. Kalimat dari saya adalah learn from the past, live for today, and plan for tomorrow. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang, dan rencanakan untuk hari esok. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari perwakilan kelas 12. Dari perwakilan kelas 12 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Titi Saputro dari kelas 12 angkatan 2. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda mewujudkan visi misi Anda di masa pandemi? Terima kasih. Bagi kandidat yang sudah siap untuk menjawab, dipersilakan. Dari kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya, bagaimana mewujudkan visi-misi saya di masa pandemi adalah dengan kolaboratif. Saya ingin mengadakan forum diskusi atau ruang diskusi antara siswa, siswi, sekret OSIS, anggota OSIS, serta termasuk Bapak Ibu guru. Jadi mereka dapat bertukar pikiran, dapat mengeluarkan pendapat dengan fasilitas yang kita punya di era 4.0 seperti sekarang ini. Kita bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Jadi komunikasi dan koordinasi tetap terlaksana dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 2, dipersilakan. Untuk mewujudkan visi dan misi saya, tentunya saya membutuhkan kerjasama baik dari pengurus, seluruh anggota OSIS, dan juga siswa-siswi SMKN 1 Ponorogo.
meningkatkan karakter, bisa saya mulai dengan memperbaiki karakter diri saya sendiri, selanjutnya merangkul dan mendukung anggota OSIS lainnya, dan melaksanakan program kerja dengan baik walaupun secara daring. Saya harap walaupun dalam masa pandemi seperti ini, kami dari OSIS dapat melaksanakan program kerjanya secara optimal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari kandidat nomor urut 3, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Upaya saya dalam menjalankan visi misi saya adalah saya akan mengadakan rapat dengan Dewan Pembina OSIS ataupun dengan mahasiswaan tanpa adanya miskomunikasi antara kita, dan kita dapat tentunya kita tidak akan meninggalkan solidaritas dan kerjasama antara anggota OSIS maupun sektif lainnya. Terima kasih. Yang terakhir dari kandidat nomor urut 4, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mewujudkan visi misi saya, khususnya di musim pandemi itu alangkah baiknya kita melakukan kegiatan secara virtual. Bagaimana kita bisa mencegah bahkan virus corona itu pada diri kita, yaitu alangkah baiknya dengan secara virtual melalui Google Meet maupun Zoom. Nah, kita bisa melakukan apa tujuan kita untuk melakukan Zoom, Google Meet maupun koordinasi lewat chat maupun telepon bentak, karena kita dapat meningkatkan komunikasi kita agar bagaimana OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo programnya maupun program sektif dari OSIS bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi miskomunikasi antara kami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, pembacaan doa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pengasih, pada hari ini kami segenap abdi dan hambamu berkumpul untuk melaksanakan kegiatan berkandidat Ketua OSIS SMK Negeri 1 Ponorogo periode 2021-2022. Guna meningkatkan kualitas pendidikan, mengadakan tantangan kurikulum, memperhatikan dan mengulang dirimu. Ya Allah yang Tuhan kami, yang Maha Perkasa, kami hanya bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Karenanya, ya Allah, limpahkanlah kepada kami kekuasaan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan. Ya Allah, jangan Kau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Ya Allah, berilah kami kekuatan, keuletan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pembina kami, serta doa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Rahman, gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepada-Mu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, dan sikap egois yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan, saling membenci, menghasut, mencaci maki dengan kesalahan. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kami. Perkenankanlah permohonan dan doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya selalu membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam